Salam Pancasila. Halo teman-teman semua. Dalam video ini kami akan membahas tentang peran Pancasila sebagai paradigma ilmu di era digital dan perkembangan industri. Di tengah derasnya arus informasi di era digital, penanaman nilai persatuan sebagaimana tersantum dalam Pancasila menjadi tantangan tersendiri. Ilmu dan teknologi kian berkembang dan tentunya akan dapat merubah kehidupan sosial masyarakat, sehingga akan ada dampak positif dan negatifnya terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Pancasila berperan sebagai dasar negara yang ada di negara kita, yaitu Indonesia. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Selain itu, Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil kesepakatan bersama para pendiri bangsa yang kemudian sering disebut sebagai sebuah perjanjian luhur bangsa. Pancasila bukan hanya berisi 5 sila yang selalu kita ucapkan, tetapi harus ada tindakan nyata dari kelima sila tersebut. Perkembangan ilmu pengetahuan kian semakin pesat dan dapat dipelajari dengan mudah oleh orang-orang. Karenanya teknologi sudah memasuki bagian Internet of Things, dengan artian internet menjadi segalanya di zaman ini. Pancasila adalah 5 nilai dasar yang terbentuk sistem nilai dan diidealisasikan sebagai konsepsi tentang dasar falsafah negara, pandangan hidup, dan ideologi kenegaraan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi atau pandangan hidup bangsa, implikasinya adalah Pancasila menjadi paradigma pembangunan. Pada aspek pendidikan, pendidikan nasional harus dipersatukan atas dasar Pancasila. Pada aspek ekonomi, pembangunan ekonomi nasional harus juga berarti pembangunan sistem ekonomi yang dianggap paling cocok bagi bangsa Indonesia. Perkembangan iptek harus didasarkan pada sebuah nilai moralitas, yaitu Pancasila agar sesuai dan dapat diterima oleh masyarakat Indonesia. Pancasila mengandung hal-hal penting dalam pengembangan ilmu dan teknologi. Sila ketuhanan yang Maha Esa mengingatkan manusia bahwa ia hanyalah makhluk yang mempunyai keterbatasan seperti makhluk-makhluk lain, baik yang hidup maupun yang tidak hidup. Kemudian sila kemanusiaan yang adil dan beradab sangat penting dalam pengembangan iptek. Menyejahterakan manusia haruslah dengan cara-cara yang berperi kemanusiaan. Kemudian sila persatuan Indonesia mengingatkan kita untuk mengembangkan iptek tentang dan untuk seluruh tanah air dan bangsa. Kemudian sila kerakyatan meminta kita membuka kesempatan yang sama bagi semua warga untuk dapat mengembangkan iptek dan mengenyam hasilnya sesuai kemampuan dan keperluan masing-masing. Kemudian sila keadilan sosial memperkuat keadilan yang lengkap dalam alokasi dan perlakuan, dalam pemutusan, pelaksanaan, perolehan hasil dan pemikulan risiko, dengan memaksimalkan kelompok-kelompok minimum. Kesimpulannya, dalam perkembangan ilmu dan teknologi di era digital, tentunya harus berpedoman terhadap Pancasila sebagai ideologi bangsa. Dengan menjadikan Pancasila sebagai ideologi bangsa, tentunya akan menjadikan Pancasila sebagai paradigma ilmu dan pembangunan, serta diharapkan akan membangun sebuah perubahan di masyarakat dan dapat memanfaatkan potensi semaksimal mungkin dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi. Tentunya dalam orientasi mencerdaskan kehidupan bangsa atas landasan iman dan ketakwaan. Terima kasih teman-teman karena sudah menonton video ini. Semoga penjelasan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Pancasila.